Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya, Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah mengolah hati kita menjadi tanah yang subur. Bahan renungan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Pada minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ke-15. Sabda Allah berisi perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur benih. Sesungguhnya melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau memperkenalkan kepada kita ada 4 tipe manusia yang menerima pewartaan sabdanya. Tipe yang pertama adalah orang yang mendengarkan sabda Allah, tetapi hati dan pikirannya tidak terbuka untuk mencerna sabda Allah itu sungguh-sungguh. Hati mereka ibarat tanah di pinggir jalan, di mana bibit yang jatuh langsung dimakan burung-burung yang berkeliaran. Benih tidak sempat menetap di tanah. Bagi tipe orang ini, benih sabda Allah tidak punya tempat di hatinya. Oleh karena apa? Karena hati dan pikiran mereka sudah dikuasai oleh iblis. Tipe yang kedua adalah orang yang mendengarkan sabda Allah, tetapi tidak mampu bertanggung jawab menghidupkan sabda Allah itu di dalam hidup mereka sehari-hari. Hati dan pikiran orang ini ibarat tanah yang berbatu, tidak mempunyai humus tanah, dan benih sabda Allah tumbuh tetapi tidak bertahan lama. Artinya sebagai murid Kristus, kita setiap saat berjuang untuk menghidupkan benih sabda Allah itu. Supaya apa? Supaya menghasilkan buah. Dan supaya bisa menghasilkan buah, maka harus rajin memupuk iman itu. Bagaimana kita harus memupuk iman kita? Antara lain kita mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti sakramen tobat, mengikuti kegiatan gereja, retret rekoleksi, pendalaman iman. Ya, semuanya berfungsi untuk memupuk, memperkokoh iman kita. Dan tipe yang ketiga adalah orang yang senang mendengarkan sabda Allah, tetapi saat mereka ditantang, dihimpit banyak masalah dan banyak godaan dalam kehidupan mereka, mereka terlena sampai benih sabda Allah yang sudah tumbuh terlantar dan tidak diperhatikan. Dan sampai akhirnya benih sabda itu mati. Sebagai pengikut Kristus seharusnya kita tetap setia menjaga, melihara sabda Allah itu dalam kehidupan kita, baik ketika suasana hati kita bahagia maupun pada saat hati kita sedih. Seperti terungkap dalam Injil Matius bab 10 ayat 22. Banyak orang membenci kalian karena aku, tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya, maka dia akan selamat. Tipe penerima sabda Allah yang keempat adalah orang yang senang mendengarkan sabda Allah dan menerima sabda Allah. Dia setia melihara, menghidupkan sabda Allah dengan baik, sehingga sabda Allah berakar kuat, bertumbuh segar dan menghasilkan buah berlimpah. Sabda Allah mempengaruhi kepribadian mereka, dan dengan tulus mereka juga berbuat baik. Dan kebaikan mereka justru mempengaruhi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita termasuk tipe hati yang mana? Apakah termasuk tipe hati orang di pinggir jalan, hati yang berbatu, hati yang berduri, atau hati yang subur? Yang jelas ialah mari kita mengolah hati kita menjadi tanah yang subur untuk benih sabda Allah. Sehingga demikian, maka benih itu dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah yang berlimpah. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin.